Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Kali ini kita merenungkan Injil Matius bab 10 ayat 1-7. Dikatakan dalam Injil, pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, lalu Simon seorang zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kita akan memperhatikan bagian ini. Ada dua hal yang bagi saya menarik pada bagian ini. Yang pertama, tugas perutusan mewartakan kerajaan Allah ditandai dengan 3 hal: mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit, dan yang ketiga, melenyapkan segala kelemahan. Dengan demikian, sahabat peradaban kasih yang terkasih, perutusan menghadirkan kerajaan surga itu ditandai dengan diusirnya roh-roh jahat. Kerajaan surga atau sering disebut kerajaan Allah berhadapan atau berlawanan dengan kerajaan jahat. Kerajaan kejahatan atau sering disebut kerajaan iblis atau kerajaan setan. Nah, Yesus mengutus para murid untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu, kuasa-kuasa kejahatan. Kejahatan selalu ada di tengah-tengah kita. Namun, kita boleh percaya bahwa daya kuasa yang diberikan Yesus kepada para muridnya menjadi penangkal untuk itu. Dalam tradisi Gereja Katolik, kita mengenal yang disebut dengan eksorsisme, pengusiran kuasa-kuasa jahat atau roh-roh jahat, pengusiran setan. Baptisan yang kita terima menangkal kita semua secara sakramental dari kekuatan-kekuatan jahat itu. Namun terkadang ada orang-orang tertentu yang dalam disposisi lemah secara mental, secara batin, dan kemudian bisa saja dikuasai oleh roh jahat. Bukan hanya dikuasai dari sisi pikiran, tetapi bahkan yang disebut dengan kerasukan setan. Nah, ketika orang mengalami yang disebut kerasukan setan, gereja memberi otoritas kepada imam tertentu atau umat tertentu untuk tugas perutusan yang disebut eksorsisme. Tentu doa-doa kita menjadi jalan pertama untuk menangkal kejahatan. Tetapi kadang-kadang ada jenis kekuatan jahat tertentu yang ketika merasuki seseorang, maka dibutuhkan juga daya tertentu melalui eksorsisme tersebut. Kita bersyukur bahwa ada pribadi-pribadi yang diutus untuk itu. Yang kedua, melenyapkan segala penyakit
Tentu penyakit yang dimaksudkan di sini tidak hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit batin, luka-luka batin yang kadang-kadang membelenggu kehidupan kita, dan para murid diberi kuasa melenyapkan segala penyakit. Lalu yang ketiga, melenyapkan kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang entah itu kelemahan fisik, kelemahan mental, dan terutama kelemahan rohani. Dalam kuasa Yesus, kita diberi rahmat untuk mengatasinya, untuk mengalahkannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur karena rahmat sakramen baptis membuat kita semua sebetulnya sudah secara esensial, secara fundamental dibebaskan dari 3 kekuatan itu. Maka bersama para murid, kita juga dipanggil dan diutus untuk menghadirkan kerajaan surga sekarang ini juga di zaman kita, dengan mengalahkan 3 hal itu: kekuatan roh jahat, penyakit-penyakit, dan kelemahan. Itulah hal pertama yang menarik untuk direnungkan. Hal yang kedua adalah disebut dalam Injil hari ini, nama-nama para murid disebut berdua-dua. Nah, berdua-dua menunjukkan bahwa tidak bisa sendirian, tetapi dalam kebersamaan, dalam kolegialitas dengan orang lain. Persekutuan umat beriman pada akhirnya menjadi kekuatan untuk mengalahkan kejahatan, melenyapkan segala sakit penyakit, dan kelemahan. Kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu menghadirkan kerajaan surga, melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.